Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang Demit Jatuh Cinta. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @cerita sisi kanan. Kalian juga bisa membaca tweetnya yang nanti akan ada di link deskripsi. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namanya Sekar, seorang mahasiswi cantik jurusan ekonomi pembangunan. Ia adalah anak seorang konglomerat di Jawa Tengah. Sekar selalu membawa Maserati Quarto Forte miliknya ketika kuliah. Namun bukan karena ia pamer, justru keadaan ini membuatnya tak nyaman. Ia lebih nyaman ketika ia bisa mengendarai Yamaha Mio miliknya. Namun, ada hal yang membuat Sekar harus naik mobil dan bukan naik motor. Karena jika ia naik motor, maka Demit yang jatuh cinta pada Sekar akan ikut dengan Sekar. Demit itu terkadang tak segan-segan memeluk Sekar dari belakang dan memegang-megang tubuh Sekar. Sekar yang diperlakukan seperti itu jelas sangat ketakutan. Pernah juga Sekar hampir menabrak pohon di sisi kiri jalan akibat sangat kaget dan merinding ketakutan akibat si Demit memeluk Sekar dari belakang dengan tangannya yang kasar dan berbau. Sekar yang kaget dan takut karena merasa ada orang yang memeluknya, langsung banting setir ke kiri. Untung ia sempat ngerem ketika akan menabrak pohon. Selain itu, hubungan percintaan selalu saja kandas di minggu pertama. Pernah juga ada yang tulus melamar Sekar, namun tiba-tiba saja dia mengurungkan niatnya. Semua keseraman dan keanehan ini berawal ketika Sekar masih berumur 12 tahun. Di mana waktu itu, ia sering bermain ke depan kompleks dan kebun kopi di kaki gunung milik sang nenek. Sekar suka melihat pemandangan yang ada di kebun kopi tersebut. Sampai-sampai ia seringkali pulang agak malam. Namun semua pekerja kebun sudah hafal dengan Sekar dan ikut menjaganya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sore itu seperti biasa, Sekar bermain di sekitaran kebun kopi milik sang nenek. Kali ini Sekar bermain sendiri. Mas Dodi yang biasa menjaga dan bermain bersama Sekar terpaksa tidak bisa menemani dikarenakan Mas Dodi harus menjemur biji kopi hasil panen. Kawan-kawan Sekar yaitu Irma dan Juliana pun memilih asyik memainkan Game Boy yang dibawa Sekar dari kota. Sekar pun akhirnya berpetualangan sendiri di kebun kopi milik sang nenek. Suasana yang tenang, pemandangan yang hijau ditambah dingin kabut tipis membuat siapa saja betah untuk berlama-lama di kebun kopi itu. Di sisi kanan kiri, ada pekerja kebun yang bertugas membersihkan kebun dan memanen kopi. Sekar pun berjalan menyusuri kebun sambil bersenandung riang. Tidak lupa, kamera Kodak milik sang bapak menemani perjalanannya. Ia tak segan untuk memotret semua keindahan, dari mulai burung sampai luwak yang makan biji kopi di pinggir kebun. Ya memang, luwak adalah salah satu rezeki tambahan di kebun kopi tersebut. Luwak-luwak itu dibiarkan bebas berkeliaran. Terkadang mereka tidak hanya diberi biji kopi, daging ayam, ikan dan buah-buahan lainnya juga diberikan pada luwak-luwak tersebut. Perlakuan itu pantas didapatkan oleh para luwak tersebut karena kopi yang dihasilkan dari kotoran luwak bisa dijual 10 kali lipat lebih mahal dari kopi hasil jemuran biasa. Namun ada yang aneh dari segerombolan luwak tersebut. Ada satu luwak yang sorot matanya berbeda, terlihat lebih kejam. Luwak ini tidak seperti teman-temannya yang masih doyan dengan buah, sayur, dan biji kopi. Melainkan luwak ini hanya makan daging ayam yang disediakan pekerja kebun. Suaranya pun tak seperti luwak pada umumnya. Suaranya lebih seperti orang yang menggeram. Sekar yang menyadari ada hal yang ganjil dengan luwak tersebut langsung lari kembali ke rumah.
Tapi dari jauh, tampak luwak tersebut mengikutinya. Tampak kuku-kuku panjangnya 30 cm itu menggaruk tanah. Yang memang sangat tidak wajar. Luwak itu pun terus mengikuti Sekar. Kini bulu luwak itu menghitam. Bau anyir darah tercium dari tubuh luwak itu. Tubuhnya pun perlahan-lahan membesar dengan lendir menetes di gigi-gigi tajamnya. Luwak itu pun berubah menjadi wujud demit yang sesungguhnya. Kulit kotor berwarna abu-abu, mulut dan mata yang mengeluarkan lendir berbau busuk. Sementara kakinya hitam legam dan besar. Dari kakinya tercium bau darah yang amis. Rambut dari demit itu terlihat jarang, hanya beberapa helai rambut keriting yang menghiasi kepalanya. Bau amis keluar dari rambut-rambut lusuh itu. Mulutnya yang dipenuhi darah dan juga gigi tajam membuat tampilan hantu itu jadi lebih sangar. Demit itu pun mengeluarkan suara aneh dan mengerikan. Namun, untungnya Sekar sudah lari sangat jauh dan tidak melihat penampakan demit itu. Beberapa pekerja ada yang melihat penampakan itu. Namun rupanya para pekerja itu hanya sedikit ketakutan, dikarenakan mereka tahu bahwa demit itu adalah demit penjaga kebun yang sengaja dipelihara oleh nenek Sekar. Malah ada beberapa pekerja yang lewat sambil melempari demit itu dengan biji kopi yang busuk. Namun tampaknya demit itu diam saja. Ia tidak menoleh ataupun marah. Malahan demit itu cuek dan akhirnya menghilang. Sekar sudah sampai di rumah nenek. Sang nenek sudah menyiapkan beberapa makanan dan juga sudah membelikan Sekar kaset DVD baru untuk diputar dan ditonton oleh Sekar dan teman-temannya. Sekar pun menikmati makanan yang dihidangkan dan juga tertawa riang bersama teman-temannya. Nenek Sekar pun pergi sebentar ke gudang kopi sambil memantau kualitas kopi. Sementara Sekar dititipkan di Mas Dodi. Namun, ada jarak antara kedatangan Mas Dodi dan keberangkatan nenek Sekar ke gudang kopi. Jadi ada sekitar 15 menit Sekar dan teman-temannya ditinggal tanpa ada orang dewasa yang mengawasi. Namun Sekar masih asyik dengan filmnya. Begitu juga dengan teman-teman Sekar yang masih asyik menatap layar TV. Mereka tidak menyadari kehadiran sosok menyeramkan, berbau busuk dan amis yang mengintip dari balik jendela. Darah amis menetes dari mulut sosok tersebut. Rupanya, sosok tersebut adalah demit yang bertugas menjaga kebun kopi milik nenek Sekar. Entah kenapa demit ini sekarang melalaikan tugasnya. Demit menyeramkan itu berdiam di balik jendela. Ia kemudian berusaha menarik perhatian pada Sekar dengan cara muncul sebagai sekelebatan bayangan. Dan ya, itu berhasil. Ekor mata Sekar menangkap ada hal ganjil. Sekar bergidik ngeri. Namun itu semua tidak lantas ia ceritakan kepada teman-temannya. Ia lebih memilih berdiam dan merapat ke Juliana, salah satu teman Sekar. Juliana yang melihat Sekar merapat ke tubuhnya pun langsung refleks memeluk Sekar. Ia tahu bahwa ada yang tidak beres. Ia pun berkata, "Nggak apa-apa Sekar, nggak usah takut. Ada kita di sini." Sekar pun sedikit tenang. Belum ada 5 menit Juliana menenangkan Sekar. Terdengar suara kayu yang beradu. Tek, tek, tek. Suara kayu yang beradu dengan kayu lain itu pun membuat Sekar kembali merasa takut. Namun Juliana segera refleks menenangkan Sekar. "Sudah Kar, paling itu tukang bakso yang lewat," kata Juliana sambil memegang pundak Sekar. Sementara dua teman Sekar yang lainnya tampak cuek dan tidak menghiraukan suara itu. Tek, tek, tek. Suara kayu yang beradu dengan kayu lainnya itu pun tambah lama tambah keras. Kali ini, dua teman Sekar yang lain ikut ketakutan. Namun lagi-lagi, Juliana menenangkan mereka. Setelah suara kayu itu reda, ada suara bisikan di telinga Juliana. "Hah, anak kecil, ayo ikut aku.
Nanti aku belikan mainan yang banyak, ujar suara misterius itu. Sekar pun menangis mendengar suara itu. Ia kemudian memeluk Juliana dengan erat. Juliana yang tahu ada yang tidak beres pun secara refleks mengibaskan tangannya ke samping telinga Sekar. Ya, tindakan Juliana ini membuat Sekar tenang dan tidak lagi mendengar bisikan itu. Gangguan itu terus muncul sampai puncaknya adalah kursi yang bergeser sendiri. Keempat gadis kecil itu melihat sendiri kursi di pojok ruangan bergeser dari tempatnya. Suara kursi yang bergeser dengan lantai menambah kesan menakutkan. Kursi itu bergeser cukup jauh. Semua berteriak ketakutan dan saling memeluk satu sama lain. Tangis Sekar kembali pecah. Juliana pun segera menyuruh teman-temannya lari keluar, sementara dia sendiri memberi pelajaran pada makhluk yang usil itu. Ya, Juliana bisa melihat demit usil itu. Dengan satu tamparan keras, plak, makhluk itu tersungkur. Setelah dipukul mundur, makhluk itu pun akhirnya kembali ke kebun kopi. Juliana tak habis pikir mengapa makhluk itu mengganggu Sekar. Akhirnya Juliana mengambil kertas dan pulpen lalu menulis doa perlindungan untuk kemudian diberikan pada Sekar nantinya. Lalu Juliana menyusul teman-temannya di luar. Di luar rumah, terlihat teman-temannya termasuk Sekar menangis sambil memeluk Mas Dodik. Ya, Mas Dodik yang celananya lusuh bercampur bekas tanah tidak dihiraukan oleh bocah-bocah itu. Isak tangis mereka menandakan ketakutan yang teramat sangat. Namun Mas Dodik dengan sabar menenangkan anak-anak itu. Beliau menenangkan mereka dengan lembut dan penuh kasih sayang. Sudah, tenang, sudah pergi kok hantunya, kata Mas Dodi. Juliana pun menghampiri Sekar dan berkata, Kar, sudah aku tampar hantunya, pasti sekarang dia sudah kapok, kata Juliana. Lalu Juliana menyerahkan kertas berisi doa perlindungan kepada Sekar dan menyuruh Sekar membacanya. Doa itu terdiri dari Al-Fatihah, ayat kursi, Anas, Al-Falak, dan juga Al-Ikhlas. Lalu ada beberapa doa yang bisa diucapkan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa. Sekar pun menerima doa itu dan menyimpannya. Namun yang tidak diketahui oleh mereka adalah di sudut kegelapan, hantu dengan taring muka pucat dan rambut jarang itu selalu mengintai. Dari balik kegelapan, ia selalu mengintai Sekar. Rupanya demit elek ini suka pada Sekar. Memang benar, dari kecil, gadis bernama Sekar ini sudah memancarkan kecantikannya. Tidak jarang pipi Sekar menjadi sasaran cubitan dan ciuman dari keluarga besar Sekar, termasuk nenek Sekar. Rasa suka demit elek ini rupanya menggebu-gebu. Setiap hari ia melihat Sekar dari pojok kegelapan dan tempat yang tak mungkin dilihat oleh manusia. Kadang demit ini rela bersembunyi di semak dan juga bersembunyi di kolong mobil ataupun tumpukan kopi di gudang hanya untuk memantau Sekar dari kejauhan. Mungkin bagi demit itu, hal tersebut adalah kegiatan yang menyenangkan. Namun bagi manusia, hal ini pasti membuat bulu kuduk berdiri. Karena siapa yang mau dikagumi oleh demit, apalagi dengan wajah yang menyeramkan. Belum lagi hawa panas yang dikeluarkan si demit sudah sangat pasti membuat manusia yang didekatinya merasa tak nyaman. Sekar pun menginjak usia 15 tahun. Gangguan yang ia rasakan makin intens. Setiap malam tertentu, Sekar selalu mendengar suara seperti berdehem. Bahkan ketika rebahan di kasur, Sekar selalu merasakan ada tangan yang mengelus-ngelus kakinya. Ia pun semakin merinding ketakutan. Namun rupanya demit elek ini enggan menampakkan diri pada Sekar. Ia lebih suka tidak memperlihatkan wujudnya. Demit itu pun bersemayam di tubuh Sekar. Ia seakan seperti memeluk Sekar. Dan demit ini sangat egois. Tidak satupun laki-laki diizinkan untuk dekat dengan Sekar, termasuk ayah Sekar.
Sekar yang tubuhnya bersemayam demit ini pun selalu cuek dan membantah omongan sang ayah. Mas Dodi yang dulu dianggap sebagai kakak sendiri oleh Sekar dan jadi tempat bermanja Sekar, kini menjadi sasaran kemarahan dari gadis cantik itu. Namun untungnya Mas Dodi selalu sabar menghadapi Sekar. Umur 17 tahun, Sekar selalu bermimpi ditatangi pemuda tampan. Ia pun bermimpi berjalan berdua dan melakukan hal apapun dengan pemuda itu. Walaupun Sekar tidak tahu bahwa pemuda itu adalah demit elek yang suka pada Sekar. Ternyata demit itu mengikuti Sekar hingga Sekar beranjak remaja hingga dewasa. Sekar yang tergolong cantik pun selalu mengalami kandas di hubungan percintaannya. Aneh, padahal Sekar cantik, namun jarang yang mendekatinya. 3 mantan Sekar selalu mengalami kejadian mengerikan yang membuat mereka enggan mendekati Sekar lagi. Seperti kisah mantan yang pertama, sebut saja AR. Mantan Sekar yang pertama ini hanya bertahan 1 minggu berpacaran dengan Sekar. Karena tepat 1 minggu mereka jadian, ada kejadian mengerikan. Sekar yang waktu itu ngambek, namun di mata AR, Sekar yang sedang ngambek berubah seperti bukan Sekar yang biasanya. Sekar berubah menyeringai, gigi tajam keluar dari bibirnya. Mulutnya pun mendadak besar dan lebar, dipenuhi dengan tetesan darah. AR yang waktu itu berpacaran dengan Sekar pun langsung takut dan segera memutuskan untuk menyudahi hubungannya dengan Sekar. Dan mari kita masuk pada pembahasan mantan Sekar yang kedua. Mantan yang kedua, sebut saja D. Si D ini notabene adalah anak indigo. Tahu jika Sekar ada yang menyukai dan menempel di badannya. D waktu itu berniat baik. Selain ingin menjadikan Sekar sebagai istri, dia juga ingin agar gangguan Sekar menghilang. Tapi kelemahan dia adalah dia tidak memiliki perisai dan senjata doa yang kuat. Sehingga baru 3 hari berpacaran dengan Sekar, dia sudah dibuat KO oleh demit yang jatuh cinta dengan Sekar. Mantan terakhir Sekar adalah RP. RP ini walaupun paling lama yaitu 1 bulan, namun sering tidak kuat melihat Sekar yang tiba-tiba berubah seram ketika marah. Lah, RP inilah yang memberanikan diri untuk menghubungi kami. Si RP inilah yang menghubungi kami untuk melakukan ruqyah dan menetralisir. Dan akhirnya kami melakukannya. Berbahagialah Sekar, karena mantan Sekar yang terakhir ini ternyata masih care dan masih sayang dengan Sekar. Tepat di bulan Januari 2020 ini, mereka resmi tunangan dan akan segera melangsungkan pernikahan ketika pandemi corona sudah reda. Sampai saat inilah, Sekar sudah tidak diganggu lagi dan tubuhnya sudah bersih dari demit atau apapun itu. Sekian cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya. Tetap stay tune di cerita horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.